Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadus Soleha. Saya dari Prodi Psikologi Islam Institut Darul Ulum Sarolamun dengan NIM 22305002. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah saya Psikologi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Pak Syarif Lovely SPSI MM. Di sini tugasnya mengenai pendapat saya terhadap feminisme dan bagaimana Islam memandangi feminisme ini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan pendapat saya mengenai feminisme ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih feminisme ini. Jadi, feminisme ini merupakan suatu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dengan tujuan untuk mengatasi ketidakadilan sistematis yang terjadi dalam masyarakat yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan berbagainya. Jadi, feminisme ini pun memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, berusaha untuk meningkatkan kesetaraan. Jadi, dengan adanya feminisme ini, dia akan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk meningkatkan atau mensetarakan antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, yaitu memperluaskan pilihan manusia. Jadi, dengan adanya feminisme ini, kita diberikan kesempatan untuk para perempuan memperluaskan pilihannya, tidak terpatok dengan satu pilihan saja. Jadi, dia akan berjuang untuk membebaskan para perempuan untuk memilih hak-hak perempuan. Yang ketiga yaitu menghilangkan stratifikasi gender. Yang keempat ada yang mengakhiri kekerasan seksual yang mana sering terjadi di saat ini di Indonesia, lebih tepatnya di Indonesia. Adapun pandangan Islam mengenai feminisme ini, yaitu di dalam Islam feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan atau perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagaimana makhluk Allah SWT. Dalam sebuah buku pun yang berjudul Catatan Kang Jalal Visi Media Politik Pendidikan, yang mana penulisnya yaitu Jalaluddin Rahman, ia menyimpulkan dalam bukunya yaitu Islam sangatlah memuliakan perempuan. Orang Islam harus berjuang memuliakan mereka. Bila keadaan perempuan sekarang ini belum mulia, maka kaum muslim wajib mengubahkan masyarakat sehingga posisi mereka menjadi mulia. Dalam buku tersebut pun sudah menyatakan bahwa Islam sangat memuliakan perempuan. Jika perempuan itu belum mulia, maka bagaimanapun caranya perempuan harus tetap mulia. Adapun dalam Al-Quran sudah menjelaskan juga atau menegaskan prinsip-prinsip tentang kesetaraan gender. Contohnya saja di dalam Quran surat Al-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56, yang mana laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Allah. Jadi dalam Al-Quran pun juga menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu setara, tidak ada yang perbedaannya. Selain di surah Al-Zariyat ini pun ada juga di surah yang lain, yaitu di surah Al-An'am ayat 6, surah ke-6 ayat ke-165, yang mana laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain itu juga kehidupan sosial pada masa Nabi ini pun sudah diakui bahwa perempuan menempatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Jadi tidak hanya pada masa saat ini harus laki-laki dan perempuan itu setara, namun jauh sebelum kita hidup pun pada zaman Nabi sudah menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki posisi yang setara. Yang mana membedakan antara laki-laki dan perempuan itu hanyalah amal dan ketakwaannya terhadap Allah SWT, yang mana sudah dijelaskan juga di dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Baiklah,
pendapat saya mengenai feminisme ini ialah saya sangat setuju dengan ada gerakan ini, yang mana dengan ada gerakan ini perempuan terbebaskan dari tekanan-tekanan dari laki-laki, yang mana perempuan juga memiliki hak untuk hidup bebas, perempuan juga memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin, mencari perekonomiannya dengan sendirinya. Misalkan seorang perempuan sudah ditinggalkan dengan suaminya, jika perempuan tersebut tidak boleh untuk bekerja, dengan apa perempuan tersebut bisa menghidupkan dirinya sendiri? Jadi menurut saya dengan ada gerakan ini, perempuan bisa hidup dengan mandirinya tanpa ada bantuan dari laki-laki. Perempuan dan laki-laki pun secara biologis perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki, yang mana perempuan bisa menstruasi, bisa hamil, bisa melahirkan dan bisa menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Contoh lainnya juga perempuan lebih tinggi derajatnya, sebenarnya perempuan lebih tinggi derajatnya dari laki-laki. Contohnya saja, misalkan di rumah terdapat seorang ibu yang menghidupi anaknya yang sudah ditinggal oleh suaminya, para ibu tersebut masih bisa untuk melakukan kegiatannya seperti semula, menghidupkan anak-anaknya yang kecil, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa membagikan waktu antara pekerjaan dengan anaknya. Sedangkan laki-laki, jika seorang ibu tidak ada di rumah, seorang laki-laki itu hanyalah bisa ke hidup pekerjaannya, tidak bisa dia mencari sisi lain dari seorang perempuan. Jadi perempuan itu sangatlah mulia, yang mana sudah saya sampaikan lagi tadi bahwa Allah pun mengatakan bahwa seorang perempuan itu sangatlah mulia. Jadi dengan adanya feminisme ini diharapkan perempuan memiliki hak, bisa mendapatkan hak-haknya kembali, bisa dibebaskan. Apalagi saat ini perempuan sangatlah ditindas dengan masalah seksual, yang mana perempuan dengan seenaknya laki-laki menggunakannya, dengan seenaknya laki-laki menindaskan para perempuan, yang mana di dalam otak laki-laki sering kali mengatakan kalau perempuan itu lemah. Jadi kita sendiri sebagai perempuan harus tetap menjaga diri kita sendiri. Mungkin itu saja pendapat saya, dan jika ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.